Halo teman-teman rekam medis, hari ini kita akan belajar salah satu materi statistika informasi kesehatan, yaitu grafik Barber-Johnson. Capaian belajar yang diharapkan setelah menonton video ini, yaitu memahami indikator pelayanan rumah sakit dan memahami pembuatan grafik Barber-Johnson. Grafik Barber-Johnson adalah grafik yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rawat inap dari segi medis maupun segi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, setiap rumah sakit memiliki beberapa unit instalasi, salah satunya yaitu rawat inap. Di dalam pengelolaan unit rawat inap, terdapat salah satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan tempat tidur pasien. Nah, kenapa sih pengelolaan tempat tidur itu penting? Karena apabila tempat tidur tidak dikelola dengan baik, kemungkinan pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik. Atau dengan kata lain, pelayanan itu buruk. Lalu, bagaimana rumah sakit bisa mengetahui dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur di unit rawat inap? Agar rumah sakit bisa mengetahui dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur di unit rawat inap, dibutuhkan suatu indikator yang digunakan dalam statistik, seperti BOR, AVELOS, TOI, dan BTO. Di indikator yang pertama, ada BOR atau Bed Occupancy Rate, yaitu sebuah angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di periode tertentu. Dengan rumus BOR yaitu O per A dikali 100%. Dengan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur yang terisi, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Indikator yang kedua adalah AVELOS atau Average Length of Stay, sebuah angka yang menunjukkan rata-rata hari pasien dirawat. Dengan rumus AVELOS O dikali 365 per D, dengan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur yang terisi, sedangkan D adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati, sedangkan angka 365 merupakan angka periode 1 tahun. Apabila kita ingin menghitung periode 1 bulan saja, maka angka 365 itu bisa diganti menjadi 30. Indikator yang ketiga yaitu TOI, Turnover Interval, yaitu rata-rata hari sebuah tempat tidur tidak terisi. Dengan rumus TOI yaitu A dikurangi O dikali 365 dibagi D. Dengan keterangan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia, O adalah rata-rata tempat tidur yang terisi, dan D adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati. Indikator yang keempat yaitu PTO atau Bed Turnover, yaitu rata-rata jumlah tempat tidur yang digunakan oleh pasien dalam periode tertentu. Dengan rumus BTO adalah D per A. Dengan keterangan D adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan ya. Yang pertama BOR, yaitu persentase penggunaan tempat tidur yang hasilnya selalu persen. Dalam standar GBJ, BOR dinyatakan ideal apabila berada di angka 75% hingga 85%. Yang kedua, AVELOS, yaitu rata-rata lamanya hari pasien dirawat. Dalam standar GBJ, AVELOS dinyatakan ideal apabila berada di angka 3-12 hari. Yang ketiga, TOI, yaitu lamanya tempat tidur tidak terpakai. Dalam standar GBJ, TOI dinyatakan ideal apabila berada di angka 1 hingga 3 hari.
Dan yang terakhir adalah BTO, yaitu jumlah tempat tidur digunakan. Jadi kita menghitung satu tempat tidur bisa dipakai berapa kali. Dalam standar GBJ, BTO dinyatakan ideal apabila tempat tidur digunakan lebih dari 30 kali per tahun. Setelah penjelasan singkat tadi, mari kita simak contoh kasus berikut. Di bulan Januari tahun 2017, diketahui Rumah Sakit Harapan Bunda terdapat tempat tidur pasien sejumlah 872, pasien baru sejumlah 3.207, pasien pulang hidup sejumlah 2.925, pasien pulang mati sejumlah 289, lama dirawat sejumlah 19.152 hari, dan hari perawatan 18.638 hari. Anda sebagai seorang perekam medis ditugaskan untuk menghitung. Yang pertama, menghitung bor, avelos, TOI, dan BTO. Yang kedua, gambar dalam bentuk grafik Barber-Johnson. Yang pertama, kita menghitung indikator bor. Seperti yang sudah dijelaskan, rumus bor adalah seperti berikut. Dengan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur terisi, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Di sini permasalahannya, di soal tidak diketahui berapa rata-rata tempat tidur yang terisi. Jadi, untuk mencari O atau rata-rata tempat tidur yang terisi, kita menggunakan rumus hari perawatan dibagi jumlah periode. Di soal, diketahui hari perawatan sejumlah 18.638. Lalu, dibagi periode yaitu 31. Dan hasilnya yaitu 601. Kembali lagi ke rumus bor. Tadi, O-nya sudah kita hitung yaitu 601. Sedangkan A atau jumlah tempat tidur yang tersedia yaitu 872. Lalu kita kalikan dengan 100% dan hasilnya yaitu 69%. Jadi nilai bor yaitu 69%. Selanjutnya menghitung indikator avelos dengan rumus seperti berikut. Karena tadi untuk nilai O-nya sudah kita hitung, jadi langsung saja O-nya kita isi 601. Untuk periode angka 365 diganti 31. Karena kita menghitung periode dalam bulan Januari saja. Lalu dibagi 3.214. Angka 3.214 atau D adalah penjumlahan pasien keluar hidup dan pasien keluar mati. Setelah dihitung, ketemulah hasilnya yaitu 5,8. Jadi, nilai avelos yaitu 5,8 hari. Selanjutnya menghitung TOI dengan menggunakan rumus seperti berikut. Setelah itu, langsung kita masukkan angkanya, yaitu 872 dikurangi 601 dikali 31 per 3.214. Hasilnya yaitu 2,6. Jadi, nilai TOI-nya adalah 2,6 hari.
Indikator terakhir BTO dengan rumus seperti berikut. Untuk D yaitu 3214 dibagi A yaitu 872. Hasilnya 3,68. Jadi nilai BTO yaitu 3,68 kali. Di soal yang ketiga, kita akan menggambar grafik Barber-Johnson. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah menggambar, kita rangkum dulu hasil perhitungan indikator yang tadi. Untuk nilai bor yang sudah kita hitung tadi, yaitu 69%, Avelos 5,8, TOI 2,6, dan BTO 3,68. Selanjutnya, dari hasil ini, kita akan mengubahnya menjadi angka koordinat. Pertama, kita akan mencari titik koordinat indikator bor dari angka 69%. Untuk mencari titik koordinat Y, yaitu P dibagi 10. Sedangkan titik koordinat X, yaitu nilai Y dikurangi 10. Kita masukkan titik Y terlebih dahulu. Angka P adalah nilai bor, jadi 69 dibagi 10, yaitu 6,9. Dan titik X 6,9 dikurangi 10, yaitu 3,1. Selanjutnya BTO dari angka 3,68 akan kita ubah menjadi titik koordinat. Untuk X dan Y, rumusnya sama, yaitu periode dibagi B. B adalah nilai BTO. Jadi, 31 dibagi 3,68, yaitu 8,4. Khusus untuk Avelos dan TOI, tidak perlu dirubah menjadi angka koordinat. Jadi, nilai Avelos 5,8 sebagai koordinat titik Y, dan nilai TOI 2,6 sebagai koordinat titik X. Setelah merubah menjadi angka koordinat, selanjutnya kita bisa memulai menggambar grafik Barber-Johnson di kertas milimeter blok. Langkah-langkah untuk menggambar grafik Barber-Johnson, yang pertama, tentunya siapkan kertas milimeter blok. Yang kedua, tulis judul seperti nama rumah sakit dan periode di atas. Yang ketiga, gambar garis vertikal untuk sumbu Y atau Avelos dan garis horizontal untuk sumbu X atau TOI. Yang keempat, menggambar daerah efisien yang dibatasi oleh bor 75%. Dengan kata lain, sumbu Y 7,5 dan sumbu X 2,5. Jadi, kita tarik garis lurus ke kanan dari Y 7,5 dan garis lurus ke atas dari X 2,5. Lalu, cari titik potong kedua garis tersebut dan tariklah garis dari pangkal sumbu ke titik potong. Daerah efisien juga dibatasi oleh Avelos 3-12 dan TOI 1-3. Dan setelah itu ketemulah daerah efisiennya. Yang kelima, yaitu masukkan titik koordinat dari nilai indikator yang sudah kita hitung tadi. Agar lebih mudah, kita bikin tabel seperti ini. Untuk bor, di sumbu Y, masukkan titik 6,9 dan sumbu X di titik 3,1. Tarik garis lurus ke kanan dan garis lurus ke atas. Kemudian, cari titik potong dari kedua garis tersebut. Dan tariklah garis dari pangkal sumbu ke titik potong. Garis tersebut bernilai bor 69%. Untuk BTO, di sumbu Y masukkan titik 8,4 dan di sumbu X masukkan juga titik 8,4. Tarik garis lurus dan garis tersebut bernilai BTO 3,68. Untuk Avelos di sumbu Y,
masukkan titik 5,8. Untuk sumbu X-Toy, masukkan titik 2,6. Kemudian, tarik garis lurus ke kanan dan garis lurus ke atas. Setelah semua indikator sudah dimasukkan, pastikan semua garis bertemu pada satu titik, seperti contoh ini. Lalu, bagaimana jika garis tidak bertemu dalam satu titik? Perlu kita cek lagi, kemungkinan bisa menghitung yang salah atau saat menggambar kurang tepat. Beginilah hasil akhir grafik Barber-Johnson Rumah Sakit Harapan Bunda periode Januari 2017. Dapat dilihat bahwa titik pertemuan berada di luar daerah efisien. Nah, dari grafik kita tahu bahwa hasil yang berjalan kurang efisien. Lalu, apa yang perlu dilakukan oleh pihak rumah sakit? Yang pertama, perhatikan dulu dari keempat parameter. Di soal kita tahu bahwa indikator BOR berada di bawah angka ideal, yaitu 69%. Dari nilai BOR yang rendah, kita sebagai perekam medis bisa mengusulkan tindakan perbaikan, seperti meningkatkan promosi rumah sakit dan memperbaiki pelayanan dari tenaga medis maupun non-medis. Jadi kesimpulannya, manfaat grafik Barber-Johnson yang pertama sebagai bahan perbandingan kurun waktu dari periode ke periode lain. Apakah ada perubahan yang lebih baik atau lebih buruk? Selanjutnya sebagai bahan monitor, memonitor perkembangan kegiatan sistem yang berjalan.